Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan tol ruas Pekanbaru Bangkinang dibuka sementara fungsional secara seremoni untuk mendukung kelancaran arus mudik Idul Fitri 1443 Hijriah tahun 2022. Ruas tol sepanjang 32 km yang sudah bisa dimanfaatkan tersebut dibuka dengan ditandai pengguntingan pita oleh Gubernur Riau Haji Samsuat, Kapolda Riau Irjen Muhammad Iqbal, dan Bupati Kampar Haji Catur Sugeng Susanto di kilometer 9.300 pada Selasa 26 April 2022. Usai membuka secara seremoni, Kapolda Riau Irjen Muhammad Iqbal menginstruksikan secara khusus jajaran utama Direktorat Lantas Polda dan Polres Kampar untuk backup penuh demi kelancaran, kenyamanan, dan keamanan masyarakat pengguna tol yang dibuka dari 26 April hingga tanggal 8 Mei 2022. Melalui kesempatan ini, syukur alhamdulillah jalan ini hari ini bisa difungsikan walaupun hanya satu jalur. Ini semua adalah untuk memberikan kemudahan kepada warga Riau yang akan mudik, khususnya ke arah Sumatera Barat atau mungkin ke arah lain dan lain sebagainya. Nah, kami mengharapkan sesuai dengan pengumuman yang telah diberikan dari Kota Karya bahwa mulai buka hari ini sampai dengan tanggal 10 Mei, dan ini juga di dalam pemberitahuan kepada kami disampaikan bukanya jam 8 sampai jam 4 sore. Ya. Ini juga berlaku sampai dengan tanggal 10 Mei itu. Jadi makanya kami harapkan pada saudara-saudara kita yang akan memanfaatkan jalan ini, ikutilah tentunya sesuai petunjuk yang telah disampaikan oleh pemerintah, termasuk kecepatannya ya maksimal 60 km per jam, sekaligus juga jaga keamanan di jalan. Dan kami bersama Pak Kapolda dan Pak Danrem sudah siap nih mengamankan kegiatan mudik ini, berangkat ke kampung halaman maupun kembali ke Riau. Semoga tentunya aman dalam perjalanan, sekaligus juga sehat walafiat, dan mudah-mudahan merayakan Idul Fitri ini di kampung halamannya dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan juga nanti kembali ke Riau juga dalam keadaan sehat walafiat. Mantan Kasat Lantas Polresta Pekanbaru tersebut menjelaskan dirinya memberikan briefing dan arahan secara langsung kepada jajaran Ditlantas dan Polres Kampar. Direktorat Lalu Lintas Polda Riau sendiri mengaku telah melakukan koordinasi masif dengan semua pihak, termasuk dari Utama Karya, untuk menggesa dibukanya tol Pekanbaru Bangkinang untuk mendukung kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan mudik Idul Fitri 2022. Sebagaimana disampaikan Direktur Lalu Lintas Polda Riau Kombes Firman Dermansyah, jajarannya telah mempersiapkan diri dan menyiapkan sarana pendukung untuk membackup kelancaran aktivitas mudik, khususnya di tol ruas Pekanbaru Bangkinang tersebut sesuai atensi untuk mendukung kelancaran dan keselamatan, termasuk memberikan pelayanan maksimal. Diturunkan kekuatan 17 personel termasuk dari Satuan Polri Jalan Raya atau PJR yang didukung 4 unit kendaraan patroli. Mereka berada di 3 pos pam yang di pintu masuk, kemudian rest area di kilometer 36, serta siaga di pintu akses keluar masuk jalan tol. Petugas kita di lapangan akan memberikan pelayanan terbaik, bersinergi dengan semua pihak termasuk dari Utama Karya selaku pelaksana pembangunan jalan tol ini. Ia menghimbau agar masyarakat berhati-hati, jangan mengebut saat di tol, cek kesiapan kendaraan dan kondisi kesehatan pengemudi. Lebih baik lambat asal selamat hingga bisa bertemu keluarga di kampung halaman. Tim Riau Raya TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrah Dayun, Ketua Forum Wartawan Legislatif DPRD Riau, mengucapkan selamat dan sukses atas mengudaranya Riau Raya TV dan TV Ocu. Dari Riau,
menyapa dunia. Kini Riau Raya TV dan TV Ocu sudah dapat ditonton di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh penjuru dunia melalui satelit, TV kabel, parabola, dan Android. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengumumkan 100 besar desa wisata Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022. 3 desa wisata di Riau lolos penilaian 100 besar nasional ADWI 2022. Setelah bersaing ketat dengan 3.419 desa wisata di Indonesia, sebanyak 3 desa wisata di Provinsi Riau telah lolos dalam proses kurasi atau penilaian 100 besar desa wisata terbaik nasional. Kurasi ADWI 2022 melibatkan kurator yang dibentuk oleh Kemenparekraf. Penilaian ini berdasarkan 7 kategori penilaian klasifikasi desa wisata dan kelengkapan data melalui website Cadesta. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menjelaskan ADWI 2022 merupakan salah satu program unggulan dari Kemenparekraf. Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan desa wisata yang berkelas dunia, berdaya, saing global, dan berkelanjutan untuk Indonesia bangkit. Menparekraf berharap kepada seluruh desa wisata yang belum lolos 100 besar desa wisata 2022 tetap terus semangat meningkatkan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi melalui pengisian data desa wisata di website Cadesta. Menurutnya, pengisian data desa wisata di laman Cadesta sebagai wadah dan arah Kemenparekraf dalam menyusun rencana pengembangan desa-desa wisata di seluruh Indonesia. Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau, Rodi Rahmat, mengatakan ADWI ini menjadi momentum semangat masyarakat untuk terus berprestasi, opsi mempromosikan potensi, serta menumbuhkan harmonisasi pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat desa, dan penggiat pariwisata. Ia juga mengucapkan selamat untuk 3 desa wisata di Riau yang lolos mewakili ajang ini. Selanjutnya akan dikurasikan menjadi 50 besar desa wisata terbaik nasional. 3 desa wisata di Riau yang lolos 100 besar Anugerah Desa Wisata 2022, Desa Wisata Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Desa Wisata Bangko Mukti, Kabupaten Rohil, dan Desa Wisata Dayun, Kabupaten Siak. Selamat saya ucapkan kepada 100 besar desa wisata Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022. Jadikan pencapaian ini sebagai motivasi untuk terus tetap mengembangkan desa wisata yang berkualitas dan berkelanjutan untuk Indonesia bangkit. Kepada seluruh desa wisata yang belum lolos 100 besar desa wisata 2022, tetap terus tingkatkan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi melalui pengisian data desa wisata di website Cadesta sebagai wadah dan arah Kemenparekraf dalam penyusunan rencana pengembangan desa-desa wisata di seluruh Indonesia. Tim Riau Raya TV melaporkan. Hai musikers, balik lagi bersama saya Aisyah Masana di program Musik Kita. Sometimes all I think about is you, late nights in the middle of June. Musik Kita setiap hari segera hanya di Riau Raya TV. Terpidana kasus korupsi Bank Riau Kepri, Arya Wijaya harus mengakhiri pelariannya sejak 2016. Ia ditangkap di Kota Tangerang Selatan, Kamis 21 April 2022. Direktur Utama PT Saras Perkasa itu merupakan terpidana kasus korupsi kredit fiktif di Bank Riau Kepri mencapai 35,2 miliar rupiah. Menurut Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Wakajati Riau Utama Wisnu, Arya Wijaya merupakan terpidana kasus korupsi dan divonis bersalah. Arya Wijaya merupakan terpidana kasus korupsi dan divonis bersalah atas putusan MA tahun 2016.
Arya ditangkap oleh tim Kejaksaan Agung di Bufana Residence, Kecamatan Pondokaren, Tangerang Selatan, Banten. Arya Wijaya menyandang status terpidana berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI. Arya Wijaya menyandang status terpidana berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI. Ia dinyatakan terbukti secara sah dan meyakini bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dengan kerugian negara sebesar 35,2 miliar rupiah. Sebelumnya, pada sidang yang digelar Senin 25 April 2024, Sebelumnya, pada sidang yang digelar Senin 25 April tahun 2014 lalu, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan lepas kepada Arya Wijaya. Hakim menilai dia tidak terbukti sebagai tidak terbukti sebagai perbuatan pelanggaran pidana, melainkan perkara perdata. Padahal jaksa penuntut umum saat itu menuntut Arya selama 15 tahun penjara, denda sebesar 1 miliar rupiah atau subsidi 6 bulan penjara. Ia juga dituntut membayar denda 35,2 miliar rupiah, subsidi 8 tahun penjara. Menurut JPU, Arya terbukti melanggar pasal 2 ayat 1, Jo pasal 18 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Putusan ini berbeda jauh dengan vonis yang dijatuhkan terhadap Dirut PT BRK Zulkifli Talib atau berkas terpisah yang divonis selama 4 tahun penjara. Untuk diketahui, kasus ini bermula pada tahun 2003 lalu. Saat itu, Arya Wijaya yang berencana melanjutkan pembangunan ruko dan mal di Komplek Batu Aji, Batam, dan menemui Direktur BRK Zulkifli Talib untuk menyampaikan maksudnya itu. Selaku Direktur, Arya Wijaya mengajukan kredit kepada BRK. Arya meyakinkan bisa meneruskan bangunan mal dan meminta penambahan kredit 55 miliar rupiah. Sebagai jaminan berupa deposito di Bank BNI 46 sebesar 100 miliar rupiah. Belakangan jaminan itu tidak diserahkan Arya. Akhirnya pihak bank hanya mengucurkan kredit dengan plafon 35,2 miliar rupiah. Namun ternyata pembangunan mal dan ruko tersebut terhenti karena Arya Wijaya tak sanggup membayar utang pinjaman kepada BRK. Akibatnya kasus ini masuk kategori kredit macet. Tim Kejati Riau yang dipimpin oleh Pak Stel membawa terdakwa Arya Wijaya selaku direktur PT Satu Perkasa yang dalam perkara tindak pidana korupsi pada Bank Riau tahun 2003 yang mana terdakwa telah divonis bersalah berdasarkan putusan Mahkamah Agung tahun 2016 dengan hukuman 15 tahun penjara. Namun yang bersangkutan turun. Jadi alhamdulillah kemarin dapat dilakukan penangkapan oleh tim AFC Kejaksaan Agung. Sesegera mungkin terdakwanya akan kita segera eksekusi untuk kita masukkan ke lapas di Pekanbaru. Informasinya berbeda-beda, Pak. Yang terakhir saya ketemukan itu di Bufana Residen ya, di Jakarta Selatan. Adakah terdakwa lain Pak yang selain satu ini Pak? Dan yang terdakwa pertama itu sudah pada selesai menjalani hukuman. Maka seperti juga Perintah sebagai direktur pada saat itu 4 tahun sudah keluar juga Karaman ya, Bukhari Rahim sebagai tim kreditnya beliau pada saat itu sudah selesai menjalani hukuman. Jadi yang terdakwanya melarikan diri. Jadi DPO dari tahun 2016 harus bisa dieksekusi sampai sekarang masih utang lebih kurang 6 tahun. Terdakwa ini melarikan diri. Tim Riau Raya TV melaporkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Putra Daulay, Direktur PT Sarana Pangan Madani Kota Pekanbaru, mengucapkan tahniah atas mengudara Riau Raya TV dan TV Ocu di satelit. Kini siarannya sudah bisa ditonton oleh seluruh masyarakat Riau, bahkan nasional, melalui parabola, TV kabel, dan HP Android. Semoga bisa memberikan semangat untuk tumbuh dan berkembangnya petani muda di Provinsi Riau. Terima kasih. Salam pertanian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.